Ntar ya gue tanya dulu produser sama orangnya. Jam 7 nih, 2 jam lagi nih. Iya kan, terus tiba-tiba jam 6 sore nih. Oke. Oke Ki, aman dong, ngafalin, set. Tiba-tiba setengah 7 dibilangin, Ki, sorry banget nih, dia nggak mau di roasting sama sekali. Wah, kataku anjir. Masalahnya Itu bukan anjir, itu anjing loh. Lu nggak mau ngerosting gue? Lu kan biasanya, yang gue tahu nih, lu selalu apa-apa tuh memulai ngerosting orang host, ngerosting host duluan. Bukan hostnya yang opening, tapi lu yang opening, lu ngerosting hostnya. Itu lu kenapa kayak gitu? emang iya ya? Lah, lihat di mana? Katanya begitu. Jadi lu tuh kalau selalu acara, lu selalu kepengennya openingnya tuh lu yang ngerosting hostnya. Nggak kepengen, itu biasa request. By Itu, request. Harus bukan request dulu. dari lu? Enggak, misalnya kayak, Ki, diundang tuh podcast Pak Sandiaga Uno nih ya kan. Terus, tapi Bapak mau di roasting. Aku bilang kalau mau di roasting berarti di awal. Oh iya, Gitu, enakan aku di bisa- awal sih emang, Jadi benar. nggak ganggu obrolan kita selanjutnya. Iya benar. Terus kayak pasti, emang ya udah durasi berapa lama, fakta-faktanya apa aja gitu. Baru aku bisa olah materi dulu. Dan secepat itu lu mengolah materi, maksudnya di tempat gitu? Enggak dong, pas lagi ngehubungin. Oh, jadi lu udah siapin materi. Iya. Berapa lama biasanya lu menyiapkan satu materi? Paling cepet ya semalam gitu. Misalnya kayak kemarin dihubungin nih, malamnya tuh pasti aku ngulik materi untuk apa yang aku omongin terus ngafalin. Gitu. Dan secepat itu lu? Emang udah bakat kali ya? Ya Kebiasaan. udah passion kali ya. Terus lu kalau ngerosting nih, misalnya orang baru lu kenal nih, kayak gue nih, Ya. lu baru kenal nih, Iya. lu ada perasaan apa tuh pas ngerosting? Ya perasaan nggak enak dan Nggak takut enak pasti pasti, kan? Bang. Kayak maksudnya ini orangnya asik nggak ya, orangnya berterima apa nggak ya, karena banyak nih. Sebenarnya gini, kalau abang lihat aku tuh paling males roasting artis sebenarnya. Kenapa? Fansnya? Bukan, Bukan. karena pernah kejadian artisnya nggak asik. Kayak gimana coba? Jadi ada satu kejadian, Ini asik nih, malah obrolan. aku Iya. diundang nih, Iya. diundang. 2 kejadian bahkan. Diundang di acara on air, TV, salah satu TV, disuruh roasting artisnya, hostnya di situ. Adalah pokoknya. Oke, aku bilang gitu. Ya aku pikir dia kreatifnya nyuruh aku roasting, si host ini udah oke. Udah di briefing. Udah dikasih tahu udah dong, oke. nanti Kiki akan datang, akan roasting. Aku bikin materi, aku observasi. Kan aku observasi dari Google kan, fakta-faktanya apa, kebiasaan uniknya apa gitu. Terus besoknya mereka minta, Ki boleh nggak kirim yang udah kamu buat? Aku kirim materinya kan, begini. Terus tiba-tiba dikasih tahu dong jam 3 sore, live tuh jam 7 malam. Iya. Dikasih tahu, duh Ki sorry banget nih, dia nggak mau dibahas tentang ini. Ah iya, dunatnya Ya gitu kan. Terus aku kayak, aduh kenapa lu nggak bilang dari awal sih yang boleh dan nggak boleh kalau emang ini Iya. orangnya ribet gitu maksudnya. Terus aku bilang yaudah apa aja yang boleh sini, lu deh yang kasih fakta-faktanya ke gue. Ini Tanya mepet dia. nih masalahnya. Iya dong, udah jam 3 sore. Tapi kataku ya gimana gitu kan, menunjukkan bentuk profesionalitas. Iya. Kasih ini aja Ki. Aku bikin tuh bikin ya kan. Jam 5 sore aku berangkat ke station itu, Oke. prepare. Ditanya lagi mana Ki materinya? Ini Bang, Oke. kasih tuh. Ntar ya gue tanya dulu produser sama Jam orangnya 7 nih, 2 jam lagi nih. Iya kan, terus tiba-tiba jam 6 sore nih. Oke. Oke Ki, aman dong, ngafalin, set. Tiba-tiba setengah 7 dibilangin, Ki, sorry banget nih, dia nggak mau di roasting sama sekali. Wah, kataku anjir. Itu Masalahnya, bukan anjir, itu anjing loh. Iya maaf ya. Ki, ya lanjut. masalahnya itu ada 2 host tuh saat itu, ada 2 host. Dia ini yang nggak mau di roasting ini punggawanya di situ. Jadi kalau misalnya aku cuma roasting yang ini kayak kurang. Yang ini tuh nggak di roasting tuh pasti penonton juga, ya kok ini nggak di roasting gitu. Iya. Itu istilah kasarnya gitu kan, kayak terus akhirnya udah nggak apa-apa Ki, yang ini aja, yang ini mah mau kok. Akhirnya aku bawain tuh live kan Bang. Iya. Aku bawain yang satu doang nih, set. Tiba-tiba terima kasih saya Kiki Saputri. Terus dia nyeletuk, roasting gue juga dong. Dia mau. Mau tuh. Aku ambil mic kan, Ah, aku begini kreatif di depan gini, jangan. gue kayak orang bego di on Bingung. air kayak Ini live. Terus kayak aku liat di YouTube komen-komen itu kayak, kok yang ini nggak di roasting sih Ki? Iya. Kok Kiki kayak orang bingung sih? Akhirnya gue Iya. kan yang jadi jelek. Oh, padahal mereka nggak tahu Mereka di nggak tahu belakang itu kalau semua. orang itu nggak mau di roasting. Jadi lu jadi jelek karena situasi kayak gitu. Yes. Menurut lu kenapa dia nggak mau di roasting?
Fair-fairan deh, fair-fairan. Ayo, bisa salah, bisa benar. Kita nggak ngomong benar salah ya. Menurut lo aja, menurut lo. Ya, aku nggak tahu ya. Mungkin apakah dia nggak mau? Maksudnya pertama mungkin image takut jadi tersinggung, takut dibongkar aibnya, mungkin gitu ya. Yang kedua mungkin takut kalah lucu. Oh baik. Iya. Tapi itu hal yang normal loh, Ki. Tapi normal loh. Kita semua kan juga pasti kayak gue nih. Gue nggak mau nih kalah hebat sama pebasket lain. Cuman caranya aja kan kita beda-beda. Kalau gue misalnya ditantangin, mungkin gue masih berani walaupun gue kalah. Nah, ada orang yang mungkin tidak siap dengan kalah. Nah, ketidaksiapan kita dengan kalah kadang-kadang membuat kita menjadi orang yang hanya membuat image di depannya bagus tapi di belakangnya ternyata tidak. Karena sebenarnya kan orang terbaik ada orang yang siap untuk kalah ya. Betul. Setuju banget Bang. Quotes lagi. Gue denger. Langsung tuh ada di TikTok tuh foto tuh. Lu jangan ngobrolin itu. Gue najis. Apaan motivator cinta? Gue motivator bercinta ya. Asik. Gue udah tua nih, udah lemah. Tapi kalau buat bercinta masih kuat sih. Asik. Emang iya Bang? Oke. Jangan kesana ya Gi ya. Jangan By the way, gue suka banget ngelihat lu kalau viral-viral gitu cium itu emang konten lu ya? Sebenarnya itu tuh bukan konten aku Bang. Aku tuh nggak niat sama sekali. Diawali dengan Reza Rahadian. Iya si Reza nih idenya banyak kan, dia emang orangnya juga. Nah jadi aku tuh emang udah kenal. Main sinetron bareng, kebetulan ketemu di film bareng. Story biasa. Kayak aku ketemu abang gitu, abang ketemu lagi, ya Allah ganteng banget. Tiba-tiba dia cium aku kesini nih. Cepok. Karena yang anggap adek lah, aku kayak aduh sayang nih kalau nggak gue balas, aku balas. Terus dia kaget, gitu kan. Dan jadi story itu. Nah jadi story, terus dia bilang gini, ganti dong percakapan kita pakai lagu-lagu yang romantis. Oh dia ngide? Iya, dia tanya, halo abang, aku tuh pakai lagu romantis. Aku upload di media sosial, booming. Biasa Reza Radian dicium Chelsea Islan, Adinda Wirasti, kok dicium boneka Mampang nih kali ini nih. Viral tuh Bang, rame. Gue gak komen ya, ntar gue body shaming ya. Terus. Boneka Mampang kan juga lucu. Iya. Terus? Nah dari situ, netizen tuh kayak nantangin di Twitter. Kan aku kan bilang, kayak aku tuh kayak sok cantik jadinya kan. Reza Radian bisa gue taklukin. Terus, kalau emang lu keren, coba lu cium Jeffrey Nicole, coba lu cium Iqbal Ramadan. Dapat semua tuh. Tapi aku nggak pernah yang namanya niat tiba-tiba DM. Halo Bang Iqbal, mau nggak aku cium? Demi Allah nggak pernah. Itu semua tuh kayak didukung oleh semesta. Emang di jalan ya? Jadi aku ketemu Jeffrey Nicole, aku diundang premier filmnya Reza Rahadian. Iya. Ketemu Jeffrey Nicole langsung kayak, Neti, dia nonton film aku si Jeffrey Nicole. Iya. Abang tahu saya? Tahu dong. Nah, abang mau nggak kayak gini? Gue kasih lihat tuh videonya Reza Radian. Mau. Ketemu semesta mendukung. Semesta mendukung. Tuhan menyetujui. Menyetujui kalau lu dicium oleh orang-orang ini. Karena kan sekarang mereka tuh public figure yang banyak banget didolain banyak cewek. Dan ibaratnya bisa deket, kenal, ketemu mereka tuh udah happy banget. Apalagi dicium. Exactly, itu dia Bang. Apalagi aku sampai dapat Ariel Noah. Iya. Jadi sekarang gue mau nanya sama lu pribadi ya, ketika lu kan pasti juga punya perasaan ya, selain sebagai seorang entertainer ya, lu dicium nih sama mereka nih, perasaan lu gimana? Apa kayak ini kerjaan aja, ini tetap deg-degan Bang. Ada. Tetap pasti kan aku juga kayak respect, maksudnya mereka ini kan orang-orang yang udah ya aku tonton di TV dari zaman dulu, tiba-tiba aku ketemu nggak cuma ngobrol Bang, tapi mereka mendaratkan bibirnya ke pipiku gitu loh. Baru pipi tuh ya? Itu baru pipi. Ngarep nggak ke bibir-bibir tipis? Ada. Nggak, ini jujur. Ya pengen normal lah. Ya. Oke, berarti lu nggak buat konten tuh nggak semesta-mesta karena gue bikin konten biar viral, tapi emang ada bagian dari lu juga happy ketika ngejalaninnya. Happy aja, apalagi pas dia mau. Tapi nggak pernah ada yang nolak sih. Iya, karena benefikal kan buat mereka juga sebenarnya. Benar, dia kan langsung booming filmnya tuh. Faktor Kiki, siap. Nah ini gue pengen tahu nih, cowok menurut lu, oke. Maksudnya yang aku demen begitu, yang aku suka, apa gimana? Figur karakter cowok menurut Kiki, ini udah pernah diobrolin belum? Belum. Apa ada yang nanya Bang? Nah sekarang nih kayak cewek cantik biasanya kan dia ada dua nih takaran umum. Biasanya dia nyari main aman karena mungkin buat perekonomian dia cari yang sudah mapan. Ada juga yang gue nggak perlu perekonomian, uang bisa dicari bareng-bareng. Gue nyari yang orangnya pertama dia jujur, loyal, segala macam. Nah kalau versi, karakter aku cowok, ya itu tadi. Lu lebih kemana nih? Fisik? Tunggu dulu, fisik dulu atau karakter dulu?
Aku lebih ke karakter, Bang. Fisik? Ya ada sih, satu aku suka cowok tinggi. Oke, Karena aku tinggi. nggak tinggi. Iya. Perbaiki keturunan nih? Betul, perbaiki Asik, baik. keturunan, benar. Baik. Itu dia. Baik. Benar, itu paling penting. Iya. Aku mataku maksudnya nggak ada yang nggak tinggi. 183 cm, 175 gitu tuh maksudnya. Wow. Nggak ada yang di bawah 160 gitu tuh nggak ada. Wow. Gitu. Dan kayaknya enak aja gitu kalau digendong. Iya. Udah, digendong? Udah. Iya. Itu makanya Bang, lu ketawa-tawa aja lu. 181 udah ada 181. 183 dulu mantan gue pernah Digendong juga 183. tuh? Ya. Di belakang apa depan? Oh, diputar gitu, diputar ya? Bang. Gue langsung ngebayangin. Terus kalau look fisik dulu, kita ngomong fisik. Looknya. Sebenarnya dulu tuh nggak ada kriteria. Cuman sekarang ini ya, aku suka banget cowok berbrewok. Kok bisa? Gak tahu kenapa. Dulu lebih yang nggak ada ya? Dulu tuh nggak kesana. Nggak mau dia nggak berkumis, nggak berjenggot, nggak berbrewok gitu Bodo maksudnya. amat gitu. Tapi sekarang tuh lihat cowok berbrewok tuh kayak gitu. Apa sih ini yang gue mau nanya, cewek apa sih yang dilihat dari brewok? Karena kalau gue jujur dari perspektif gue laki-laki ya, gue ngerasa kayak kita tuh jarang mandi, tau gak, jorok tau gak, kurang keurus, apalagi kalau brewoknya udah berantakan. Kalau dari aku tuh suka yang kayak Pakistan, Turki gitu yang Arabian, gimana sih ya bahasanya. Berarti begitu. lu lebih ke fantasi seksnya ya? Kalau fisik gitu. Iya, boleh jujur gak? Iya dong, Ki. Lu udah nonton 365 Days belum? Belum. Itu kenapa? Di Netflix banget. Lu udah nonton belum, Kak Ditya? Itu 365 Days. Itu kenapa? Cowoknya itu baru gue nonton gremet-gremet gue anjrit. Gremet gimana? Gremet. Iya. Gak paham kan lu kayak anjir gitu, sange gue. Oke, itu fisik ya. Itu. Nah, Fisik. tapi kalau secara karakter, gue suka yang jujur dan apa adanya. Nah, semua cewek kan pasti umumnya suka cowok yang jujur. Tapi menurut gue beda. Oke. Jujur gue tuh bener-bener, gue akan terima masa lalu lu. Segimanapun lu narkoba kayak, lu gay kayak. Buat gue tuh gak masalah sama sekali. Lu prioritasin ini tuh? Kayak misalnya dia jujur, jadi gue tuh suka menyelami masa lalu cowok. Kenapa? Buat gue kayak, ketika gue tahu masa lalunya dia, gue akan tahu nih gue sama dia akan jalan kemana. Karakter. Gitu. Iya. Gue suka banget. Jadi makanya ya gue sebelum sama yang sekarang nih, yang gue dapat nih, dapetnya di Pakistan nih. Pakistan dapat brewok nih dari Tinder. Nanti kita bahas itu. Ya, sebelumnya dapat juga gue sama brewok juga, tapi dia belok. Dia suka sesama jenis ternyata. Tapi bisa sama cewek juga? Gue nggak tahu. Sama gue sih belum sampai segitunya. Belum tahu ya? Belum. Oke. Lanjut. Sampai ngewe. Baik, iya. Ini nggak ada sensor loh ya. Nggak apa-apa, beda. Kita nggak pakai titit. Mak gue nonton. Oh, iya. Bapak dan Ibu mohon maaf ya. Iya, lanjut. Udah tahu kok dia anaknya seks bebas. Lanjut. jadi gue nggak mau ke sono obrolannya. Ntar dulu gue merinding soalnya. ada makhluk halus. Iya. Jadi lanjut aja. Jadi kayak gini, gue kenal sama satu cowok. Iya. Dia tuh borjuis banget bang. Ya kita tau lah kalau misalnya istilahnya kayak metropolitan gitu cowok. Metropolis ya. Metropolis. Orangnya rapi, rambut branded rapi, semua, branded ya. ganteng banget dah. Kita kasih lihat fotonya buat kita aja tapi jadi tayangnya. Gak usah gue kasih lihat aku. Aku suka cewek. Kau kasih lihat aku enggak. Maksudnya, iya bener juga ya. Nah, tapi maksudnya dibalik apa yang dia tampilkan di media sosial dan dia tampilkan sehari-hari. Iya. Aku tahu kehidupan aslinya kayak apa. Nah, sayangnya... Berbanding terbalik gak nih? Sangat berbanding terbalik. Iya. Mirip pengalaman gue. Lanjut. Aku pernah sama cowok juga. Nggak ke situ, ke cewek. Kalau saya ke cewek, ke ceweknya, versi ceweknya. Sangat berbanding terbalik gitu. Iya. Nah, terus, jadi kayak... Tapi gue tetap sayang sama dia, Bang. Ketika gue tahu, dia nangis cerita gitu kan, begini-gini, aku tuh begini-gini karena kenapa aku tampil begini, kenapa aku begini karena ada alasan ini, begini. Dan gue tetap terima. Gue bilang, nggak apa-apa. Ayo kita buktiin bareng-bareng, kamu bisa gitu. Suka tuh gue tuh. Buat tantangan juga buat gue pribadi. Cuma sayangnya ketika banyak orang yang ngasih tahu dia belok, gue tanya dia baik-baik. Dari awal gue tanya, kamu gay? Dia nggak jujur. Itu yang lu sayangkan? Itu. Seandainya dia jujur, gue terima. Gue nggak jadi masalah. Menurut lu kenapa dia nggak jujur ke lu?
menurut gue, Iya. ini ada yang ngasih tahu juga nih, maksudnya orang-orang, jadi lingkungannya dia di dunia itu tahu gue bang, terus Iya. kayak kesian gitu, maksudnya mungkin Kiki ini nggak tahu. Nah, kayaknya dia udah lama sama yang ini. Jadi katanya nih, kenapa dia bisa dekat sama aku, karena dia lagi putus sama yang ini. Iya. Dia putus sama aku, terus kayaknya dibalikan lagi, karena dia udah dihidupin sama yang ini. Oh, perekonomian. Kejebaknya di situ, bukan hanya di perasaan. Itu sudah. Oh, kena dua nih. Makanya aku pribadi, mungkin dia takut ketika dia sama aku, kan otomatis kehidupanku kan lihat orang, apakah nanti orang ini akan berbuat yang gimana-gimana, karena aku pernah punya temen yang juga belok, dia putus sama yang pasangan sesamanya ini, ketika dia pengen lepas, pasangan sesamanya ini mau bongkar itu ke keluarganya di kampung. Iya, ada Nah kan ketakutan kayak gitu kan, nah sehingga sampai aku tuh sama temenku aja aku bilang gini, kalau sampai dia ngelakuin itu ke lu, bilang ke orang tua lu kalau kalian ini, bilang sama orang tua lu, gue pacar lu. Iya, Supaya, lu ngasih apa ya, sekuritas kepada dia. Ini sama temenku loh, bukan maksudnya kayak apalagi sama pacarku, ketika nanti kayak aku tuh siap pasang badan, pas lalu mau nanti dia bongkar suatu selalu, gue akan pasang badan untuk melindungi lu gitu. Ngebelain dia. Iya. Kira-kira menurut lu Ki, waktu lu sama dia, ini berapa tahun yang lalu Ki? 2020. Oke, 2020 ya. Lu sama dia, ini yang pengen gue gali, gue penasaran soalnya. Dia bener-bener interest sama lu secara perasaan emosional, atau lebih ke masalah komersialnya? Pansos ya. Aku sih nggak tahu ya, niat dari hatinya dia seaslinya kayak apa. Cuman yang aku rasain, bener-bener ketika dia sampai nangis, ketika dia curhat sama temennya, yang di kampungnya dia, sahabat emang deket banget yang tahu susahnya dia kayak apa. Sahabatnya tuh teleponan sama aku bilang kayak baru kali ini selama 2 tahun dia nggak pernah cerita tentang siapa-siapa, dia cerita tentang perempuan yang dia bilang ternyata perempuan di Jakarta nggak semuanya mikir materi ya, nggak semuanya. Jadi kan dia selama ini menampilkan sisi lain dia nih. Tapi ketika dia ketemu aku yang kata sahabat cerita, Kiki tuh nggak ngeliat itu. Bahkan ketika dia cerita paling buruk tentang dirinya dia segalanya, aku tetap gandeng tangan dia, ayo gitu. Berarti sebenarnya dia jatuh cinta sama hati lu. Aku pun rasa gitu, mamaku pun rasa gitu. Iya, tapi dia terjebak. Kita sering kayak gitu loh Ki. Sering dalam hubungan itu sering. Karena kita membangun sebuah hubungan yang tidak apa adanya. Ya akhirnya kita terjebak dalam hubungan itu. Dan ketika Tuhan memberikan apa yang sebenarnya kita butuhkan, kita nggak bisa keluar. Nah itu dia. Padahal sebenarnya Ki ya, sebenarnya kalau dia melihat potensi itu dan dia cukup berani, dia akan tinggalin semua. Betul. Dan kejujuran lah awal mulanya. Gue suka banget. It's coach. Nice, Ki. Gue merinding loh ngobrol. Aku juga merinding bang. Ternyata di dalam tubuh yang, gue tuh mau ngeliat lu pengen gue. Apa bang? Apa ya? Lu gemes apa sih? Squishy. Iya, karena gue selalu ngelihat perspektif gue ngelihat wanita itu beda-beda. Gue nggak pengen bilang, oh ini jelek, ini bagus, enggak. Karena menurut gue itu nggak fair. Tapi gue lebih ngelihat ini cantik, ini gemesin, ini imut, ini menyenangkan. Karena setiap wanita menurut gue ada kelebihan yang bisa menarik hati seorang pria. Keren loh bang, lu lihat dari sisi positifnya. Betul, gue lihatnya dari sisi. Ya kalau secara umum sudah waktu dulu. Nah dulu. Makanya gue ketika ketemu yang pacaran sekarang, gue sampein, gue kasih contoh, gue bilang gini, dia pun terbuka akhirnya sekarang. Dia sampai kayak bilang gini, jujur dia insecure nya sekarang, dulu kan dia insecure kayak, ini yakin nih, yang karena kan dia liatnya Kiki Saputri di TV apa, even aku selalu merasa gue tuh kagak ada apa-apanya gitu, gue nggak punya apa-apa, gue Kiki Saputri yang biasa, cuman masuk TV doang gitu istilahnya gitu kan. Tapi, nah ketika dia jujur semua dia bilang merasa, baru kali ini gue ngerasain yang namanya gue gak jadi hubungan tuh gak ada beban. Lu tahu gue seasli-aslinya dan aku tetap terima. Dia putus sama 7 tahun pacarnya, yang pacar gue yang sekarang ya. Dia ngerasa toksik dan segala macam, dia gak bisa diri sendiri. Kenapa aku selalu menomorsatukan kejujuran? Ya karena kalau lu udah jujur, lu mau bertingkah kayak apa juga nggak jadi masalah. Ketika nanti orang datang nih, Ki, lu mau sih dia kan gini aslinya, aku udah tahu. Iya. Dia jujur sama gue udah gitu. Hubungan itu bisa panjang kalau kejujuran itu ada di dalam. Tapi kalau kejujuran itu tidak ada di dalam, orang main kucing-kucingan.
Nah, banyak kan orang akhirnya terjebak dalam hubungan seperti itu dan mereka pikir dengan gali lubang tutup lubang mereka bisa selamat. Yap. Tapi kan ujung-ujungnya akhirnya menghancurkan semua. Lu bayangin investasi waktunya berapa banyak, Nah. sakit hatinya berapa banyak. Tapi sebenarnya sih kalau di usia muda menurut gua itu adalah proses yang harus dijalani. Harus ada masa itu. Supaya mengenal sakit kan. Iya. Jadi tahu apa itu manis. Asik. Berarti dulu abang sama istri abang yang sekarang nih Iya. udah terbuka semua? Udah tahu Terbuka semua dia? dari awal. Karena waktu itu gue terjebak dengan posisi gue di mana gue tuh selalu cancel. Jadi gagal mulu. Gue tuh mungkin playboy. Fuckboy lah. Ya. Gue suka tebar pesona. Ya. Tapi ternyata gue lemah. Lemahnya apa? Untuk menuju ke satu jenjang serius, ternyata gue gak cukup laki. Dan banyak laki yang tidak berani mengakui itu. Iya. Lo ngerasa kayak gitu gak sih? Setuju, ada. Ngomongnya, gayanya, sikapnya, pencitraannya, seorang-orang dia laki. Selalu kasih ngelihat sisi-sisi maskulinnya. Yes, maskulin. Padahal sebenarnya laki kan juga punya sisi feminim yang sebenarnya juga Betul. wanita sukai. Betul, lemah, manjanya, tidak berdayanya itu. Nah itu nggak pernah gue jalani dulu. Dan ketika gue ketemu dengan pasangan gue yang sekarang, mungkin karena gue udah sering gagal dan sering kalah, gue ngerasa gue mau kalah apa lagi, gue udah nggak tahu. Dan gue jalani dengan sepenuh hati. Dan akhirnya yang gue cintai dari istri gue sekarang, bukan hanya semata-mata karena faktor fisik atau faktor kepintaran dia, tapi hatinya. Dan buat gue, ketika gue menjalani itu dengan dia, akhirnya gue berjalan dengan jiwa. Dan lu mau cari di mana lagi pasangan yang lu bisa berjalan dengan jiwa? Karena yang lain kan fisik berubah. Benar. Fisik bisa diperbaiki, bisa bertambah buruk. Tapi kalau jiwa itu kan dia akan makin kekal, makin membaik, makin bagus. Nah kalau lu pasangan lu sama yang sekarang, ada nggak similar seperti itu? Nah itu yang aku rasain sekarang kayak, udah kalau istilah simpelnya adalah kamu cari yang bagaimana, gitu kayak udah klop gitu, udah dia tahu aku kayak apa, aku tahu dia kayak berapa apa. Tahun sih? Udah berapa tahun? Baru 8 bulan. Tapi gue ngerasa udah kayak kenal lama ya kalian ya. You are in love. Mungkin ya, tapi semua orang juga kayak gitu. Udah berapa tahun sih? Ngeliat aku sama dia saking klopnya, di gobloknya klop gitu. Kalau ngomongin hal yang deepnya klop. Ketika dan aku sama dia itu nggak, ketika ada masalah tuh nggak pernah yang ditunggu-tunggu, tapi kayak udah oke, kita duduk bareng gini-gini, oke selesai, pelukan, minta maaf, nangis, happy, dan itu aja terus. Masalah besar dikecilin, masalah kecil ditiadakan. Dihilangin. Itu lu jalanin kayak gitu. Itu oh itu jalanin. panjang. Bener. Menurut gua amin ya Allah. bisa jadi nih yang terakhir. Amin. Oh gue merinding gue. Aku beda juga, umur berapa? Cuma 2 tahun sih. Oh beda 2 Cuma tahun. 2 gitu. tahun. Dia dewasa juga? Ya bisa dibilang tadi, Yeah. di luar dewasa, tapi ya aku yang tahu sisi kekanak-kanakannya, nangis-nangisnya dia, lemahnya dia kayak apa tuh. Semua yang kalau dibilang kayak gini, dulu orang bilang, lu enak banget, pacar udah dokter, cantik, berhijab, soleha, lu nyari apa lagi sih? Orang tuh gak ada yang tahu, batinnya aku tuh nggak makan gitu. Lu sih bisa jadi fuck girl banget loh dengan potensial lu punya, Ki. Lu tahu bagaimana cara bikin cowok nyaman, Bangke. Bener gak sih, Ki, ngomongan gue ini? Iya, lu tahu celahnya lo, lu maininnya enak. Cewek-cewek cantik yang modal cantik doang itu, dia harus banyak sih belajar sama lu. Gue langsung ngeliat potensinya. Ini cewek bahaya ya, dia gue bilang. Permainannya seram ini ya. Iya, Ki ya? Masa muda gimana, Ki? Bang, guru loh. Guru. Teacher. Aku guru. Suhu. Siap. Aku kan sarjana pendidikan. Iya. Aku selalu bilang sama dia gini, aku tuh udah menghadapi ratusan murid dengan berbagai jiwa, apa ya, psikologis yang beda-beda. Betul. Yang kelihatan nakal, rapuh banget di dalam, ternyata nggak disayang sama orang tuanya, ternyata orang tuanya broken home dan segala macam. Yang kelihatannya pinter banget tuh padahal sebenarnya dia kopong. Aku udah tahu gitu. Jadi aku tuh ngeliat orang udah bukan lagi ya lihat luarnya, tapi langsung, makanya kenapa aku bilang aku suka menyelami masa lalu orang. Iya. Karena itu faktor utama kenapa dia kayak gini sekarang. Dan gue ngerasa nature lu tuh agak jarang. Untuk beberapa wanita itu termasuk tidak mainstream. Karena lebih banyak wanita yang suka menyelami dompet orang. Iya kan? Tapi kalau lu menyelami jiwanya dia, gini loh. Lu menyelami satu jiwa, itu ke dalamnya luar biasa. Dan udah pasti lu mengorbankan sesuatu. Ya. Yang namanya batin lu. Yes. Di situ kan lu akan bertabrakan, tergoncang dan segala macam. Mungkin itu yang bikin lu jadi kuat sekali sekarang, Ki. Gue pengen tahu, Ki.
titik-titik terendah dalam hidup lu tuh udah ada berapa fase sih, Ki? Mungkin lu bisa cerita deh. Ini udah pernah diobrolin belum nih, Ki? Kalau fase yang batal nikah sih itu yang udah banyak sering diomongin. Tapi maksudnya orang tuh kan gini. Jadi gini Bang, aku nih dari keluarga yang sangat sangat susah lah kalau bisa dibilang. Susah, ini bukan sederhana tapi susah ya? Susah Bang. Susah apa? Coba kasih gue gambaran susahnya. Jadi kayak, maksudnya gini, dari kecil tuh aku terbiasa hidup dengan beasiswa. Oke. Jadi, istilahnya bukan beasiswa. Otak nih udah jalan nih, gimana caranya sekolah, duit nggak ada. Gimana caranya gue harus sampai sekolah, duit tuh nggak ada. Udah mikir ya Udah mikir. Jadi, dari kecil itu udah kayak, aku lihat ayah ibuku, mamaku harus jadi pembantu di rumah orang, nyuci setrika. Mama, pembantu? Iya, nyuci setrika rumah orang. Asisten rumah tangga? Yes. Pembantu? Iya, tapi pulang pergi gitu. Okay. Yang kerjanya nyuci setrika rumah orang. Ayahku tukang ojek. Tukang ojek, oke. Tukang ojek gitu. Nah, tapi aku dari dulu kayak selalu gini, kayak aku tuh di sini nih ada impian nih. Iya. Impian, jadi, nah, aku selalu kejar akademis dulu waktu sekolah. Jadi aku harus ranking 1. Kenapa? Pembuktian? Dulu, karena dulu tuh keluarga aku paling dikucilin lah istilahnya gitu. Jadi orang tua gue nggak bisa nih, nggak bisa membuktikan orang-orang, gue harus bisa dulu kayak gitu. Lu harus bisa mengangkat martabat dan derajat itu orang tua. Betul. Gitu. Oke, itu bagus. Satu itu. Yes. Ini kalau ketika aku gede, kenapa aku kayak gitu ya? Kalau dulu mah alasan simpelnya adalah kenapa aku harus ranking 1 supaya dibeliin Barbie setiap kali ngambil rapor. Iya, itu iming-iming bonus lah ada orang tua. Iya, karena aku pengen punya Barbie nggak bisa kalau nggak ranking 1. Gue juga sering digituin dulu. Tapi ujungnya bosan gak sih lo? Ada lo titik jenuh. Bodoh amat tuh mau kasih gue hadiah apa. Lanjut. Gitu, jadi, nah terus gini. Dan aku nih punya modal cuman kayak menyenangkan orang. Aku bisa les bahasa Inggris, bisa berenang ke waterboom, bisa makan Pizza Hut. Tau nggak dulu SD karena apa? Karena berteman sama anaknya Om Parto. Aku satu SD sama anaknya Om Parto Patrio. Dia orang kaya kan di saat di SD situ kan. Anaknya Om Parto deket banget sama aku. Jadi kalau dia mau les bahasa Inggris gak ada teman, aku bilang tapi aku nggak bisa bayar, dibayarin sama Om Parto. Lu ngerasa diri lu kayak waktu dulu ada gak sih jiwa-jiwa insecure yang tinggi? Gue ngerasa, gak ada. Oh lu gak ada ya? Gak ada. Gue insecure sih dulu, kayak gue ngerasa anjing, gue tuh gak ada apa-apanya dibanding dia. Gak ada lu? Aku pede aja, itu makanya. Aku cuma tahu aku harus menyenangkan orang. Tapi orang senang sama aku, jadi aku bisa makan sumpit hokben dari zaman SD. Orang-orang di kampung rumahku mana ada, ke McD aja jarang, gitu kan. Nah aku tuh bisa ngerasain, aku dapat peluang itu, gitu. Jadi susah akhirnya dari SMP sampai SMP kan jadi orang tuh senang berteman sama aku gitu karena mungkin aku pecicilan paling beranakan gitu kan. Jadi ketika nongkrong, ayo Cil, nongkrong Cil. Iya, gitu. Lo orang paling menyenangkan di tongkrongan menurut versi gue kalau dengan karakter seperti ini. Iya. Paling berani, paling nekat orangnya paling kali ya. Paling berani juga. Kayak, Cil, ayo Cil nongkrong Cil. Nggak punya duit. Dan aku apa adanya, nggak pernah nutup kayak gue apalah alasan, nggak pernah. Seapa adanya kayak, aduh bocil gak punya duit, dulu panggilnya bocil karena kecil kan. Aduh, cuma punya duit. Udah yang penting ikut aja. Mereka patungan raktir aku, yang penting aku ada di situ. Sekarang kan banyak banget nih permasalahan. Anak-anak muda yang menutupi diri dengan ketidakmampuan mereka. Lu sedang berusaha untuk ngasih tahu kepada kita semua bahwa kalaupun lu miskin ya udah nggak apa-apa kan, ibaratnya kayak gitu kan. Dan jalannya malah akan jadi lebih mudah. Menurut lu apa yang menjadi ketakutan atau keresahan anak-anak itu ketika akhirnya mereka menutupi kenyataan yang memang tidak terlalu menyenangkan di kalangan sosial? Ya itu tuh apa ya? Menurut aku salah pola pikir. Datangnya dari mana? Dari keluarga kayaknya ya. Menurut aku ya. Kalau dulu ayahku selalu bilang kayak gini. Nggak apa-apa orang begitu sama kita, asal kita jangan begitu sama orang. Didikan. Sesimpel itu. Didikan. Sehingga jadi aku kayak nggak pernah takut untuk tampil. Aku di depan orang bilang, Kiki ayahnya kerja apa? Tukang ojek. Dan itu bukan hal yang memalukan. Dari dulu zaman SD kan banyak orang sekarang kayak malu untuk bilang, jangankan orang deh, adekku aja ada yang kayak gitu. Ma gue tukang gunting rambut, kalau malam bikin kue jual di pasar. Ya. Tapi memang jalanin seperti itu kan akhirnya memang lu tidak menjebak atau mengikat diri lu dengan masa lalu yang pahit. Betul. Iya, dan lu jalaninya ke depan lebih enak. Cuman pasti ada obstacle-obstacle di mana lu akhirnya kepintaran lu hilang. Lu nggak tahu apa yang harus lu lakukan. Lu kayak kejebak dalam satu situasi yang lu nggak tahu mau gimana, keluarnya gimana. Lu pernah nggak kayak gitu?
Pernah nggak ya kayak gitu? Contohnya kayak gagal nikah. Nah itu sih. Itu salah satu Itu tuh, yang iya kan? paling, itu kalau titik terendah aku bilang itu dia titik terendah aku. Lu kenal dari dia, dengan dia di Tinder? Bukan, yang batal nikah bukan, itu tetangga lingkungan Tetangga, rumah. oke. Tapi dia di komplek, aku di kampung. Oke. Gitu, misalnya kayak Lanjut. Ya. Ini gue sedang nih, bahas ini. ya pada saat itu maksudnya gini, aku tuh jatuh cinta pada harapan. Karena dulu aku masih kuliah kan, dia udah kerja. Jadi aku pikir dengan aku menikah sama dia pasti harkat derajat orang tuaku ikut terangkat. Karena dia orang terpandang. Gitu. Kayak aku menyerahkan semua. Aku serahkan kepercayaanku, semua perhatian. Kayak aku siap nih dari hidup sama dia di usia muda. Aku masih 20 tahun. Berarti lu mengorbankan sisi hati lu yang mana lu sebenarnya dibilang nyaman juga nggak nyaman. Tapi demi sesuatu hal yang lu perjuangkan itu Yes. keluarga. Yap. Betul ya, gue di situ. Betul. Kejebak tuh. Kejebak di situ. Berapa tahun? 3 tahun. Anjing. Aku nggak punya temen. Iya. Hidupku cuman buat dia. Serve. Karena kayak ya aku pikir ya mungkin emang takdirnya gitu kan dulu kan Iya. gitu ya. Aku makanya pada saat tahu dia selingkuh, nah itu jatuh. Prak. Hancur semua kayak. Dan Gua merinding dia aja. selingkuh sama Iya. cewek yang aku tahu gitu. Aku kenal gitu di kantor. Kayak maksudnya ternyata tuh kesetiaan terus juga kayak pengorbanan itu anjir nggak ada harganya di mata lu. Iya, tergantung orang yang ngelihat value itu kan. Karena kan tiap orang ngelihat sesuatu tergantung dari cara dia memaknai. Ada orang yang punya harta banyak, dia memaknainya tidak bagus. Ya. Harta itu akan menjadi kutukan malah buat dia dan menjadi beban. Ada orang yang punya harta dikit tapi dia memaknainya dengan syukur. Yap. Dan itu menjadi berkat. Yes. Nah sekarang gue mau tanya, ketika akhirnya dia mematahkan hati lu, sebenarnya yang gue mau tahu, dia atau lu yang mematahkan hati lu sendiri? Kayaknya aku deh, karena yang tadi bilang aku cita-cita pada harapan, sehingga ketika harapan itu nggak kejadian, hancur lah Sering semuanya. gak sih kita kayak gitu? Banyak Tapi kejadian kayak hebatnya gitu. lu gak nyalain dia loh barusan dari pertanyaan gue. Karena banyak kan orang yang akhirnya melempar kesalahannya kepada orang lain, bahwa dia yang salah. Tapi sebenarnya kita yang menjebak diri kita ada di dalam. Ya. Dan you grow up loh, usia 27, dua berapa? Sekarang 27. Gila. Dulu kejadian itu 21. Gila. Nah aku tuh kayak maksudnya diselamatkan oleh stand up komedi Bang Denny. Kok bisa? Karena kan gara-gara itu aku cari hiburan. Karena aku Oh itu awal sebelum lu masuk ke... belum masuk. Aku jadi guru. Okay. Kalimat, nah ini yang paling hancur adalah kalimat yang diucapkan ketika aku tahu dia selingkuh. Dia bilang, aku stres Ki, karena kita beda 10 tahun. Oke, lanjut. Usia aku udah segini. Aku udah tutup nikah. Sama orang tuanya. Ya, sedangkan gaji kamu cuma 1,8 juta. Dia ngomong gitu ke lu? Itu. Waktu aku jadi guru, baru lulus kuliah, langsung ngajar, gajiku cuma segitu, 1,8 juta. Ini permasalahan setiap laki-laki begitu sih, Ki. Gue harus akuin. Karena stres dia yang akhirnya berubah menjadi tindakan yang tidak tepat sih sebenarnya. Gue juga pernah kok berada di kondisi marah, di mana gue marah, gue akhirnya mukul pintu. Gue mukul pintu, gue berpikir kalau marah mukul cewek itu salah. Kalau mukul pintu nggak salah. Dan itu bukan sebuah bentuk kekerasan, tapi ternyata gue belajar. Mukul pintu aja itu bisa menjadi sebuah kekerasan untuk seorang wanita. Iya, betul. Bener gak gue Ki? Betul. Anjing gue banyak belajar juga ternyata. Betul. Dan itu hurt your heart so much ya. Kayak udah tahu diselingkuhin terus ditekan lagi dengan permasalahan Hancur gaji betul, gitu. Karena aku tahu yang selingkuhan dia udah PNS atau apa yang di kantor itu kayak hancur Bang. Lu kepengen buktiin saat itu kepada dia? Demi Allah saat itu dalam hati ya istilahnya kayak bersumpah suatu saat gue bakal buktiin gaji gue jauh lebih gede daripada gaji lu. Saat itu. Nangisnya tuh udah bukan, mungkin kalau diselingkuhin bisa akan maafin tapi yang gak akan pernah hilang tuh kalimat itu. Sedangkan gaji kamu cuma 1,8 juta. Terngiang-ngiang terus. Sampai sekarang? Tapi saat itu aku maafin dia loh. Iya, gue ngerti kok. Maafin. Maafin, tapi... Iya, gue juga gitu. Forgive but not forget. Yes. Iya. Gitu. Nah, aku selamat oleh stand up komedi akhirnya. Di stand up komedi. Karena lu mencari hiburan lah buat hati iya, lu. biar gak depresi. Betul. Aku datang ke open mic stand up, aku nontonin orang-orang kayak ini ada mantan begal, mantan tukang parkir. Iya, mereka cerita kayak dulu tuh gue ngebegal tuh begini caranya gini-gini kayak gitu. Aku bilang, kok orang bisa ya menjadikan masa lalu dia? Jadi? Itu kan pahit ya sebenarnya kan gitu. Jadi kan sebuah komedi sehingga orang tertawa. Dan menjadi positif. Iya. Nah disitulah aku menerima, berdamai dengan, karena kan aku merasa kayak
gue tahu gue orang susah, gue tahu gue nggak cantik, kenapa gue diperlakukan seperti ini? Oh iya. Itu tuh dulu kayak gitu. Itu perih sekali. Iya. Gitu kayak anjir gitu. Terus. Akhirnya pada saat ketemu stand up, aku merasa, oh, gue bisa bangkit nih kali ini. Aku tulis materi, aku berdamai kayak sehingga jadi kelucuan buat orang-orang, dan aku punya materi batal nikah akhirnya gitu. Oh, itu materi jadi materi Jadi kuat. Jadi materi. Gitu. Gitu. Jadi lu berarti seorang stand up komedian juga harus memiliki pengalaman yang kuat dan kepintaran serta kebiasaan untuk mengubah materi itu menjadi suatu hal yang lucu. Komedi itu kan tragedi plus time. Tragedi plus time. Iya, jadi ketika kita ngalamin kayak misalnya kata dulu kita pernah jatuh ke cebur got. Mungkin pada saat kejadian itu hal yang memalukan, hal yang menjadikan. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau kita ingat anjing lucu juga gue kecebur got. Kayak gitu. Itu berarti ada filosofi kuat tuh di dalam. Barang siapa atau orang siapa yang bisa menertawakan masa lalunya atau masa-masa kelamnya, sungguhnya dialah yang berbahagia. Iya. Tapi sulit sih emang. Tapi lu hebat sih. Menurut gue Tuhan ngasih lu satu reason yang luar biasa. Yang memang kalau kita lihat dari sisi sini, siapa sih yang menjalanin hal kayak gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi sini, Tuhan sedang memberikan lu satu faktor, satu motivasi, satu titik di mana gue harus buktiin gaji gue bisa lebih daripada itu. Nah, itu dia. Dan lu move. Dan sekarang terbukti. Wah. Gue seneng banget. Itu inspirasional banget. Lu tau gak kenapa? Karena banyak kan orang ketika dikasih satu masalah, yang mereka lihat dari sisi negatifnya dan mereka menghukum dirinya sendiri. Dan itu terjadi kepada kita semua. Kita suka terjebak di dalam situ. Bahkan seringnya orang sering bilang kepada gue, Tuhan sedang menghukum gue. Gue nanya, Tuhan lu tukang hukum? Iya benar. Karena yang gue tahu Tuhanku adalah Maha Pengasih, lagi pula Maha Penyayang. Kalaupun kita terjebak di dalam suatu keadaan yang mana diri kita sedang merasa terhukum atau kita sedang menghukum diri kita sendiri, bukankah kita perlu Tuhan supaya kita tahu bahwa kita disayang? Betul. Aduh. TikTok lagi. Oh, TikTok lagi deh. TikTok banyak banget. Aku yang upload duluan. Nah, kan kita udah ngobrolin. Aduh anjing, gue sedih. Gue sedih loh denger cerita lu, sumpah. Itu enggak. Ki, lu tau nggak? Gampang banget orang curhat tentang kesedihan hati mereka, apalagi tentang perselingkuhan dan batal nikah dengan kondisi bersedih. Tapi kalau sudah sampai ketawa, berarti hatinya sungguh luas sekali. Dan menurut gue lu luar sekali. Berkat stand up komedi, Bang. Yo. Gokil emang, makanya saya bilang aku diselamatkan oleh stand up komedi. Makanya lu ngerasa bahwa disitulah tempat lu untuk memberikan sesuatu ya jadi sekarang ya. Betul. Tapi gampang Bang, stand up mah gampang Bang. Enggak. Gue jangan ajarin gue, nanti lahan mereka hilang ya. Ki, kalau kita ngobrolin tentang pelakor ya, kan lu mengalami juga ya. Ya. Lu pasti kan ada ketidaksukaan, bukan kebencian ya. Ketidaksukaan pasti ya Ki ya. By the way gue mau nanya dulu. Lu pernah jadi pelakor gak tapi berada di posisi pelakor deh. Berada di posisi pelakor. Nggak, gini. Masuk gue deh, masuk. Iya. Lu nggak tahu apa lu tahu? Ya? Boleh. Yang sekarang nih, sebenarnya gini, kalau secara situasi yang aku tahu, aku bukan pelakor. Ya. Tapi mantannya menganggap aku pelakor. Nggak apa-apa, itu perspektif gitu. berbeda. Jadi kayak, maksudnya jadi dia jadian. Kemudian putus. Setahun nih, putus kan. Abis itu dia mau proses balik. Nah, kalau versi kan akhirnya terus dia ketemu aku. Iya. Dia bilangnya jujur, dia lagi proses balik sama mantannya. Si cowok. That's why aku bilang, yaudah silakan tentukan pilihanmu. Oh iya. Take me out kali ya. Tentukan pilihanmu sekarang. Coki take me out. Nah, ketika dia memilih aku, si ini tahu, dia ngiranya aku pelakornya. Di mana pelakornya? Kan udah putus. Nah, tapi kan jadi mantannya menganggap mereka udah balik. Lagi proses itu. Oh, cewek. Tapi aku rebut gitu. Tapi cewek gitu gak sih? Kalau lu berada di posisi dia gitu pasti juga. Pasti nyari. Iya sih. Nyari apa ya? Rambat untuk dia meluapkannya gitu pasti sih. Tapi kenyataannya adalah dia lagi proses balik, cowoknya jujur ngomong, lu kasih pilihan ke dia. Iya. Kemudian tindakan apa yang akhirnya si cowok ambil lakukan? Nah, akhirnya dia jujur sama dua-duanya. Aku kayak dibilang, iya aku lagi deket sama Kiki juga. Aku lagi menentukan. Terus kayak, dan itu nelfon depan aku.
Wow, gentleman Dia sekali. nelfon depan aku, karena aku bilang aku nggak tahu nih, karena kan si cewek ini juga DM aku kan, Iya. bilang segala macam. Aku bilang loh, ini apa gitu, maksudnya kayak ini gimana nih, kamu bilangnya versi kamu ini versi ini. Nggak, ya udah sekarang gini, biar fair, kamu telepon, loudspeaker aku diem. Jadi aku obrolannya itu tahu nih, aku diem kan, terus dia ngomong, ya aku tuh gini, ya kan aku kan belum memutuskan, dia bilang gitu. Ya tapi kamu kenapa selalu milih orang baru? Itu belum tentu baik buat kamu. Wah salah nih cewek ngomong begini nih. Pasti cowok gue milih gue nih kalau dia, karena dia nge-blame gue. Oh, lu denger tuh ya? Kan gue denger, gue diam. Lu sebari gini, menang poin nih. Sembari minum gak tuh? Itu sudah. Sembari minum. Enak kakak. Menang poin nih gue. Iya, live aktif love kok. Oke, siap. Bikin positif dalam bercinta. Asik. Terus abis itu setelah dia selesai obrolan, lanjutannya gimana? Ya, nah dari situ aku tahu, oh bener yang dia omongin bahwa memang masih memutuskan. Ya. Karena kan kalau dari versi cewek mereka udah balik. Iya. Cewek bisa punya perspektif beda Iya, pasti. kayak maksudnya kan aku jadi nggak mau dong. Kalau emang lu udah balikan, ya gue nggak akan mau. Lu bilangnya sama gue, lu belum balikan, lagi proses, terus ketemu aku dilema. Dia jujur, dia dilema. Iya pasti. Nah terus dia, nah itu tadi dia ungkapkanlah semua. Kamu bisa nggak nerima aku yang begini? Aku begini. Karena kenapa dia pengen balik sama yang ini? Karena dia pikir dia tahu semua masa lalu gue, karena udah 7 tahun dong. Iya, kita tidak bisa melepaskan masa lalu sih sebenarnya. Iya. Cewek itu kan masa lalunya dia sebenarnya. Jadi, nah dia cowok juga pasti pengen tahu dong ketika gue milih Kiki nih, bisa nggak dia oke aja dengan resiko. Kalau kita berada sebagai posisi cowok, kita kayak memilih resiko. ya. Mendingan gue main aman daripada gue mencoba sesuatu yang baru yang beresiko. Itu biasanya dilema kita di situ. Ya. Tapi gue belajar dalam hidup gue. Seperti sebuah hal yang menggenggam. Apabila apa yang kita genggam tidak kemudian memberikan kebaikan untuk kita. Kalau kita terus menggenggam seperti ini, maka kita tidak akan pernah belajar menerima. Yes. Maka dia harus melepaskan sesuatu. Nah, tindakan itu diambil nggak akhirnya? Ya diambil dong. Karena kan memilih aku akhirnya. Alasannya apa akhirnya dia memilih? Ya ketakutan dia terbesar yang dia pikir kalau gue sama Kiki kayaknya nggak mungkin Kiki terima nih. Tapi dia milih untuk jujur. Dia buka semuanya. Aku tuh begini. Aku bilang, ayo nggak masalah buat gue. Dan lu masih merangkul dia. Masih. Baru dia. Nah itu kan yang dia bilang dilema adalah Kiki ini bisa nggak nerima seperti dia nerima Itu gue ketakutan dulu, kita. gitu. Ketakutan Aku laki-laki. bilang nggak ada masalah. Sekarang gue mau nanya sama lu. Kenapa lu bisa terima? Ada nggak di bagian dari masa lalunya yang lu kan cukup banyak pengalaman nih guys ya. Lu kan guru ya. Ada nggak dari bagian masa lalunya lu kan, waduh gitu. Ada juga ya. Ada. Wadidaw. Ada. Wow gitu kayak. Wah gue kayaknya gue nggak separah itu nih. Iya. Ada. Itu gimana lu? Tapi balik lagi, itu bukan pondasi utama buat aku dalam menjalin sebuah hubungan. Iya. Ketika dia jujur, kan aku bilang kayak aku cuma butuh dia jujur. Udah, aku ada quotes yang aku pernah bilang gini. Buat gue gak nyari cowok itu dari yang punya banyak uang, karena uang bisa cari bareng-bareng. Iya. Tapi setia dan kejujuran itu nomor 1. Gitu udah. Jadi sesimpel itu ketika dia jujur, udah ayo. Nggak ada lagi. Kejujuran membuka pintu masa depan. Oke, sebelum kita menutup Kiki, seru banget. Tapi gue gak bisa panjang-panjang lah. Iya, nggak apa-apa bang. Iya kan, bosen juga. Iya, mau pipis. Iya, gue duduk sama lu dari tadi nahan pipis terus gue gini. Ki, gue lihat yang terbaru dari lu posting jangan foto bertiga ya. Kunaon nanti maksudnya gimana sih? Iseng bang. Yeah. Jadi gue dapat foto yang bertiga itu dari Twitter. Iya. Kayak jangan foto bertiga karena kan maksudnya Cocok logi nih. cocok logi. Oke. Gue tuh cuma mau menghibur. Gue tuh nggak ada maksud untuk menyindir pihak manapun. Karena kan di slide kedua tuh ada foto gue, pacar gue sama Boy William. Di mana Boy William itu nyium gue kan. Dan gue tuh pengen komediin ke sana. Iya. Tapi orang nangkepnya kayak jadi kemana-mana gitu. Sampai berkembang. masuk lambe-lambean gitu. Jadi sebenarnya ya gitulah ya di sosial media kita nggak bisa ajak orang berpikiran sama kayak maksud kita kan. Ya terhibur mah terhibur, ngakak juga anjir Kiki gini. Kalau kata orang gini, lah kok bisa Kiki sama Boy, jangan-jangan Boy sama cowoknya kan gitu. Iya. Gitu, Orang jadi berspekulasi ya. Oh iya, Ki, gue mau nanya. Arti ciuman buat seorang Kiki. Nah kalau dicium pipinya itu artinya apa Ki? Kalau cowok, nih gue mau nanya perspektif lu ya. Kalau cowok nyium, kan lu sering bikin konten cium. Kalau cowok cium pipi artinya apa? bisa jadi gemes. Ya kalau pipi kan sekarang kita saling sama temen juga, gemes banget Gemes sih, ya, berarti gitu. kadarnya gemes. Kalau bibir?
Bibir itu banyak versi ya. Ya dalam situasi apa nih gitu ya. Bisa jadi sayang gitu kan, kita sesama pasangan kita ciuman bibir sayang gitu. Tapi kalau udah mulai ciumannya lama ya nafsu. Agak lama itu bisa jadi panjang ya. Bisa jadi panjang. Kalau leher sih. Waduh sange banget ya. Kalau kening? Kening itu ya sayang, kagum juga bisa kan, kayak kalau sekarang kita bisa lihat orang misalnya siapa ya, kalau kita lihat pejabat mencium kening sekarang kayak wah kamu membanggakan sih, jadi kamu sangat aku membanggakan guys. Terima kasih Kiki karena hari ini kamu bikin saya kagum. You are very inspirational person and gue berharap semua wanita banyak mengikuti jalan dan cara lu berpikir dan keluar dari masalah dan sakit hati. Amin. Dulu. Cheers. Cheers. Gue nggak di roasting ya hari ini ya? Ntar bang segmen lagi aja kalau mau itu. Itu pakai duit ya? Orang Kaditnya kagak bilang, lagian kan butuh fakta-fakta. Asik. Faktanya udah nggak ada, udah kebongkar semua gue. Ntar aja buat di... Satu doang fakta yang belum terbuka dari gue. Apa? Gue bisa coli sembari ngangkat kaki.